Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kali Jaga Media bersama saya Isom dan Sria Rahma. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Madrasah kesayangan kita, Bapak Ali Muttalib. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya Pak. Boleh diceritakan perjalanan karir Pak Ali sebagai Kepala Madrasah? Ya, terima kasih kepada media Kali Jaga yang telah meluangkan waktu untuk bincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan media Kali Jaga selalu eksis, selalu berkembang sesuai dengan kemajuan dan perjalanan di madrasah baik lain. Ya, untuk perjalanan karir saya di madrasah dimulai dari awal setelah saya lulus dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta, kemudian saya melalang buana di Jakarta, mengajar di sebuah SMA di Jakarta Timur kurang lebih 2 tahun. Dan sambil saya mengajar di SMA, saya mendaftar di CPNS Kementerian Agama. Alhamdulillah saya diterima di CPNS Kementerian Agama. Kemudian saya ditugaskan di Kabupaten Grobogan. Saya ditugaskan di MTs Negeri Jakarta Kabupaten Grobogan. Mulai tahun 93 saya masuk di Grobogan sampai tahun 2009. Ya, sampai 2009. Di Jakarta saya diterima sebagai guru sampai ke 15 tahun di Bapak sebagai guru, kemudian saya diangkat menjadi kepala madrasah di MTs Negeri Jakarta kurang lebih 2 tahun 5 bulan ya di MTs Negeri Jakarta. Kemudian saya dialih tugaskan dipindahkan di MTs Negeri Karanganyar Demak ya selama 8 tahun. Kemudian mulai tahun 2018 Januari saya ditugaskan di MTs Negeri Pademangan ini sampai sekarang. Apa yang paling berkesan selama kepemimpinan Pak Ali di madrasah ini? Ya, momen yang paling berkesan di madrasah kita ini yang pertama, semua keluarga besar MTs di Jakarta ini saya salut atas kebersamaannya. Jadi teman-teman di sini baik itu bapak ibu dan pegawai, kemudian siswa-siswanya itu sangat antusias sekali, sangat bagus dalam semua kegiatan yang di madrasah ini. Ya, siswa-siswa sangat mendukung dan semangat untuk perjuangan madrasah kita ini, dan juga bapak ibu guru juga sangat semangat. Kekompakan beliau ini juga sangat istimewa sehingga kami merasa nyaman, merasa bangga dengan tugas di MTs ini. Mudah-mudahan nanti ke depan madrasah kita akan lebih baik, lebih maju, akan lebih menjadi sorotan masyarakat untuk idola bersama. Melihat perubahan dalam dunia pendidikan madrasah selama bertahun-tahun, apa yang masih perlu diperbaiki? Iya, untuk perjalanan madrasah itu perlu waktu yang panjang, karena kita menyusun rencana ke depan kita itu butuh waktu. Jadi tidak seperti kita membalikkan tangan kemudian tujuan kita bisa tercapai, tidak, tapi perlu perencanaan, perlu eksisnya kita untuk melaksanakan perencanaan itu. Eksisnya seperti apa, ya itulah yang perlu kita laksanakan sebaik-baiknya. Dan memang perjalanan madrasah itu sangat sangat lucu. Artinya apa? Ya, dari masing-masing daerah itu punya kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Dari masing-masing daerah itu punya forum sendiri-sendiri. Ya,
Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di madrasah itu. Antara di Degetro dengan di Karangawen dengan di Gajah ini punya model yang berbeda-beda. Kita tinggal melihat permasalahan yang ada, kemudian bagaimana untuk kita bisa mengeksekusi permasalahan itu sehingga bisa kita selesaikan dengan baik, ya, sesuai dengan visi dan misi yang dimaksud. Kemudian tantangan terbesar yang Pak Ali hadapi selama memimpin madrasah ini dan bagaimana Pak Ali menghadapinya? Iya, untuk permasalahan di madrasah ini sebetulnya tidak ada masalah yang serius. Artinya apa? Madrasah kita ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, namun kita perlu pembenahan di manajemen, ya di manajemen, di administrasi, juga di lapangan, ya karena di madrasah kita kan sudah kita ketahui bahwa MTs Negeri 4 ini posisinya di pedesaan, ya di pedesaan yang desa itu kampungnya jarang-jarang, banyak sawahnya, kampungnya jarang. Akhirnya ketika kita membuka pendaftaran siswa baru, kita mengalami kendala. Ya, kendala sulitnya kita mendapatkan siswa baru. Ya. Namun demikian dengan perjuangan kita bersama, ya akhir ketika saya masuk di madrasah ini, saya melihat permasalahan-permasalahan yang ada di madrasah ini, kemudian kita kaji permasalahan itu, kemudian kita cari jalan keluarnya. Ya alhamdulillah setelah sekolah di sini siswa kita selalu berkembang, bertambah banyak. Justru akhir-akhir ini kita kesulitan untuk menerima siswa baru yang di madrasah kita, ya karena sudah kelebihan kuota di madrasah kita ini. Nah itu memang perlu strategi dan perlu politik lah gitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang di madrasah yang kita cintai. Dari permasalahan itu memang kita mulai dari awal, ya, itu saya melihat potensi di madrasah kita yang kampungnya jauh-jauh, kemudian di masing-masing desa juga punya madrasah sendiri, ada SMP. Ya, kemudian saya mencoba bersama teman-teman untuk mencari lahan yang lain. Maka dengan pengalaman saya selama di Degetro, selama di Karangawen, itu saya kaji, kemudian saya terapkan di MTs kita ini, yaitu saya tidak mencari siswa yang dari sekitar kita mencoba untuk guru publik kan, yang keluar dari sekitar sini, kita mencari siswa yang dari luar daerah yang lain, ya sehingga satu di madrasah kita bisa lebih eksis dengan hadirnya siswa-siswa yang dari daerah luar. Yang lain, madrasah-madrasah kita yang dari sekitar kita tidak terganggu dengan keberadaan kita. Dan yang kedua, dengan adanya siswa dari luar daerah, maka pondok pesantren yang di sekitar kita itu bisa berkembang, bisa maju, dan desa kita ini insya Allah akan menjadi desa santri, desa yang makmur, karena dengan banyaknya siswa dari luar yang hadir di desa ini, insya Allah nanti akan menjadikan ekonomi menjadi tumbuh subur, kemudian desa ini menjadi desa yang ramai dengan santri-santri dari madrasah kita. Apa yang Pak Ali anggap sebagai prestasi terbesar yang telah diraih oleh madrasah ini selama kepemimpinan Pak Ali? Ya, kalau dikatakan prestasi, sebetulnya saya belum berbuat apa-apa untuk madrasah ini. Ya saya hanya mengalir saja. Saya mengkaji dari permasalahan, kita kaji, kemudian saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan di madrasah ini. Ya, yang pertama ketika saya masuk itu kita mencari siswa
200 saja sudah kualan, paling yang terakhir itu sekitar 150, 170 yang terakhir itu saya masuk di sini. Nah itu kita kaji bagaimana untuk mendapatkan siswa yang banyak, siswa yang berprestasi, tapi tidak mengganggu lingkungan. Nah, tidak mengganggu lingkungan artinya tidak mengganggu madrasah-madrasah yang dari sekitar kita ini. Nah, itu alhamdulillah dengan cara tadi yang saya sampaikan, saya go public dari siswa yang dari luar daerah sana dengan kita menggunakan media-media termasuk media Kalijaga ini, kemudian media medsos Facebook dan lain-lain itu. Nah, alhamdulillah kita bisa semakin eksis dan siswa kita insya Allah sudah semebar dari Sabang Merauke. Ya, jadi siswa kita tidak hanya dari Limang ya, kita juga dari juga sudah banyak yang masuk di sini, dari Semarang juga, dari Jakarta, dari Bekasi juga ada yang masuk sini, dari luar Jawa pun juga sudah mulai ada yang masuk di sini. Dan insya Allah nanti ke depan dengan kita kelola dengan baik, insya Allah nanti anak-anak yang di luar daerah itu akan membawa teman-temannya yang lain untuk bisa masuk di MTS kita, insya Allah. Itu kemudian yang berkaitan dengan pengembangan jumlah siswa, kita juga otomatis akan berdampak pada fasilitas yang perlu kita benahi. Dengan jumlah siswa yang sekarang per kelasnya itu sekitar 280, otomatis kita membutuhkan fasilitas yang terpenuhi di antara meja dan kursi, kemudian keberadaan gedung, ya, kemudian untuk keamanan dari madrasah ini, ya. Kemudian setelah kita melihat perkembangan siswa yang di luar terlalu banyak, kita kemudian mendirikan pondok pesantren di asrama, ya itu tujuan kita adalah untuk menampung anak-anak yang berprestasi, ya, terutama yang di luar daerah, ya, sehingga kebutuhan mereka yang dari luar daerah itu bisa kita cukupi, bisa kita fasilitasi, bisa kita layani, ya, sehingga anak-anak yang dari madrasah bisa merasa nyaman, ya, merasa tentrem, ya, sehingga kalau belajar bisa serius. Itu tujuan kita nanti. Insya Allah kalau itu bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah nanti madrasah kita ini akan lebih masuk dan juga kita untuk menyediakan fasilitas madrasah yang lain. Insya Allah ini yang kemarin lab, yang laboratorium IPA yang tidak ada isinya sekarang sudah terisi dengan sempurna, kemudian komputer insya Allah sekarang sudah cukup untuk bisa kita pakai untuk melayani anak-anak, dan juga ruang kelas sudah cukup. Ya, kita tinggal pengembangan ruang perpustakaan yang lebih luas lagi nanti ke depan, ya, supaya anak-anak dalam untuk literasi itu bisa terlayani dengan baik. Itu insya Allah nanti tahun depan, tahun ajaran baru nanti insya Allah sudah bisa kita nikmati bersama. Program inovasi Pak Ali rasa paling berhasil dalam pendidikan madrasah. Ya, untuk program yang bisa kita rasakan yaitu dengan adanya program-program khusus kelas unggulan, ya, yang dulunya itu kelas unggulan itu belum bisa kita layani dengan baik karena dengan keberadaan fasilitas dan madrasah yang dulunya masih berada di pondok pesantren di luar madrasah. Nah, itu sekarang untuk anak-anak yang berprestasi, yang tahfidz, yang sains sudah kita bisa tampung di asrama madrasah kita. Ya, dengan insya Allah prestasinya juga sudah bisa kita rasakan. Yang tahfidz itu anak-anak baru belum genap 1 tahun ini sudah ada yang dapat 6 juz, sudah ada yang dapat 7 juz, ya minimumnya sudah 3 juz. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun belum sepenuhnya ini anak-anak kita itu sudah bisa meraih menghafal Al-Quran sekian juz, itu bagian dari keberhasilan kita. Insya Allah kalau kita itu lebih serius lagi, nanti anak-anak itu akan nanti kalau sudah kelas 2 sampai kelas 3, kalau kita itu minimal anak-anak itu 1 tahun dapat 5 juz, nanti lulus kelas 3, kelas 9
itu sudah 15 juz itu kita harapkan. Minimnya anak-anak dari lulus kelas 9 minimnya itu misalkan 1 tahun itu 2 juz minimnya gitu. Kalau nanti lulus mendapatkan 6 juz minimnya, kalau 1 tahun 3 juz nanti anak-anak itu sudah mendapatkan 9 juz minimnya seperti itu target gitu ya. Bagi anak-anak yang swasta nanti minimnya itu 15 juz sampai 20 juz itu sudah bisa tercapai gitu. Jadi anak yang sains itu kita setting juga anak-anak yang sains nanti ini nanti tahun belajar baru sudah masuk di asrama ya, dengan harapan nanti untuk bisa kita kelola dengan baik. Nanti anak-anak yang sains itu kita harapkan ketika ada lomba-lomba olimpiade sains, olimpiade matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, nanti insya Allah kalau sudah kita kelola di asrama nanti bisa kita kelola dengan serius. Kalau dengan harapan nanti bisa menjadikan contoh untuk madrasah kita kepada masyarakat bahwa madrasah kita lebih baik ya, yang bisa bersaing dengan sekolah atau madrasah yang lain yang notabene adalah sekolah-sekolah atau madrasah unggul yang ada di Kabupaten Demak khususnya, yaitu ada umumnya untuk di seluruh Indonesia. Harapan kita MTS Negeri 4 ini nanti ke depan bisa menjadi menjadi madrasah rujukan, madrasah rujukan dari berbagai daerah berkunjung ke sini untuk bisa studi banding, untuk bisa melihat keadaan di madrasah kita. Madrasah kita ketahui, madrasah kita MTS Negeri 4 ini ketika sebelumnya adalah madrasah yang tidak diperhitungkan di Kabupaten Demak ya, termasuk madrasah kita dan madrasah kecil waktu itu, madrasah kecil yang tidak diperhitungkan sama sekali. Alhamdulillah sekarang MTS Negeri 4 ini sudah di atas dari madrasah-madrasah yang lain yang tidak punya. Setelah pernah tugas, apa yang akan menjadi fokus Pak Ali dan apa yang Pak Ali capai? Iya, ya 1 bulan lagi nanti saya pernah tugas ya, tentunya karena itu bagian dari perjalanan karir, perjalanan tugas ya, harus kita nikmati, harus kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Dan saya juga berupaya untuk mempersiapkan diri dengan pola tugas saya ya. Yang pertama ya dari segi kegiatan ya, saya juga sudah mempersiapkan kegiatan, insya Allah nanti kita itu keadaan atau apa insya Allah. Dan yang menjadi tujuan saya yang pertama yaitu saya berupaya untuk bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak itu anak saya ada 3 yang pertama lagi. Yang pertama ini yang pertama itu semester 8 di farmasi ya, kalau nanti semester depan sudah selesai, nanti tinggal melanjutkan ke profesi. Salah dari semester ini. Yang kedua ini lulus dari madrasah yang di satu kota Semarang ya, ini insya Allah nanti kita akan juga berjuang untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang notabene yang bisa dipertanggungjawabkan yang baik lah itu. Mudah-mudahan ini yang terakhir ini di MTS juga, tapi di MTS Negeri Cirebon supaya saya dengan teman-teman yang lain di Cirebon bisa nyambung kembali hasil terakhir. Karena saya terakhir itu saya di MTS Negeri Cirebon ini sudah mendapatkan 7 juz sekarang ya, sudah dapat 7 juz ya, nanti naik kelas 9. Dan kalau targetnya 1 tahun itu 3 juz, nanti insya Allah lulus dari MTS Negeri minimal sudah mendapatkan modal juz minimal untuk bisa menjadikan bekal
anak saya ke depan lebih memahami dan dengan Al-Quran ini sama. Oke, pesan paling untuk Bapak Ibu guru dan murid-murid di MTS Negeri Bandung, Pak. Iya, pesan saya untuk teman-teman Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang ada di MTS Negeri Bandung, yang utama untuk Bapak Ibu guru, madrasah kita ini adalah ladang bagi kita, ya, ladang bagi kita. Yang pertama adalah ladang untuk mengabdikan diri kita menjadi pegawai negeri dan kita bersumpah untuk mengabdikan diri kepada lembaga kita. Ya, tengah kita untuk mengabdikan diri. Yang pertama kita bisa mengamalkan ilmu kita, kepada anak-anak kita. Ya, kalau itu kita niati dengan ikhlas, tulus ikhlas kita melayani anak-anak dengan baik, melayani anak-anak dengan tulus ikhlas, insya Allah tetap menjadi amal yang tidak akan terputus. Bahkan itu nanti akan menjadi amal yang sangat spektakuler. Nah, itu seperti itu. Dan anak satu kita didik, kemudian anak yang satu ini nanti akan punya anak lagi akan punya anak kita, akan berkembang seluas-luasnya, yang sehingga itu akan menjadi amal yang bisa, mudah-mudahan yang bisa menjadikan kita Bapak Ibu guru itu amal soleh yang nantinya bisa mengangkat derajat kita di hari akhir nantinya. Yang kedua, dengan adanya lembaga ini kita bisa mendapatkan rezeki dari sini. Mendapatkan rezeki dari sini yang bisa kita pakai untuk kebutuhan keluarga, membahagiakan keluarga kita, dan keluarga kita. Sehingga dengan adanya lembaga ini, maka kita mendapatkan dua pahala, yaitu yang pahala yang pertama adalah ilmu kita bisa kita sampaikan kepada anak yang nantinya akan menjadi amal yang tidak akan terputus sampai di hari akhir. Yang kedua, kita mendapatkan rezeki dari sini yang bisa untuk membuat keluarga kita masing-masing. Ya, dengan itu maka saya berharap, ya, saya minta Bapak Ibu yang ada di madrasah ini juga karyawan di madrasah ini supaya bisa lebih efektif lagi, lebih semangat lagi untuk mengembangkan madrasah yang lebih baik. Saya berharap juga Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, bisa lebih serius lagi untuk mengembangkan ilmunya, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi pembelajarannya, ya, sehingga anak-anak ini bisa betul-betul menjadi anak yang dibutuhkan, anak-anak yang diharapkan menjadi masa depan. Ya, kita tahu bahwa masa depan anak-anak yang akan datang itu kita tidak tahu, karena sekarang perkembangan zaman itu sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali perkembangan zaman, perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Maka kalau Bapak Ibu guru tidak siap untuk mempunyai inovasi yang terbaru lagi itu, maka kita akan ketinggalan zaman. Ya, kalau Bapak Ibu gurunya ketinggalan zaman, otomatis murid-muridnya juga akan ketinggalan zaman. Nah, itu saya harap Bapak Ibu guru itu bisa mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan keadaan kekinian yang ada di negara kita ini, yang ada di dunia maya sangat luas sekali. Maka kita berharap Bapak Ibu juga bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Dan untuk anak-anak, ya, saya berharap anak-anak lebih serius lagi, ya, untuk belajar yang tekun. Ya, kuncinya itu ada dua, yaitu yang pertama tertib, yang kedua adalah disiplin. Kalau anak-anak tertib dan disiplin, insya Allah masa depan anak-anak akan lebih baik daripada dia. Kalau kita tertib masuk jam 7, kemudian kita disiplin berbagai disiplin belajar itu, insya Allah kalau itu kita laksanakan baik, insya Allah
cita-cita anak sekarang bisa. Yang berikutnya, sayangilah bahagiakanlah orang tua kita. Ya, kalau kita bisa membahagiakan orang tua, jangan sampai kita ketika diperintah orang tua kita kemudian membantah dan sebagainya, jangan sampai itu. Ya, membahagiakan orang kita, setiap diperintah orang tua kita rasa dengan baik, dengan senang hati, dengan orang tua bahagia, orang tua dengan kebahagiaan itu, maka semangat untuk mencari rezeki untuk kalian semua. Kemudian yang kedua, sayangilah dan itulah tawadu pada Bapak Ibu. Jadi keikhlasan Bapak Ibu untuk mendidik kalian itu merupakan kunci keberhasilan kalian ke depan juga. Bapak Ibu yang tentang orang tua, yang Bapak Ibu guru itu bagi kalian kalian berarti kalian tawadu pada Ibu, insya Allah nanti kalian ke depan didik kalian juga akan yang sukses dan salah. Sukses saja Allah kalau kita menghormati orang tua kita, yang berteman sama kita juga kita betul-betul menjadi Bapak Ibu, kita membahagiakan Bapak Ibu itu juga bahagia. Dan itu semua saya yakin akan sekolah dan pendidikan sesuai dengan target masing-masing, tujuan masing-masing, semua yang dikomunikasi. Pak menarik untuk negeri 4 ke depannya. Ya, kalau harapan saya nanti selesai saya purna, yang berarti kita mendapatkan pemimpin yang lebih bagus daripada saya. Kalau saya kan mengharapkan saya berharap nanti pemimpin daripada lebih bagus, lebih proses lagi untuk mengelola keberadaan madrasah ini. Ya, teman-teman Bapak Ibu lebih semangat untuk melayani anak-anak. Insya Allah nanti madrasah kita, insya Allah nanti madrasah kita akan jadi wujudkan dari madrasah yang baik. Madrasah kita ini sudah di atas dari madrasah yang lain. Ya, fasilitas dari madrasah yang lain, membayar bukannya sudah insya Allah sudah di atas mereka. Ya, mereka tidak punya kebutuhan untuk melanjutkan, mereka tidak punya lapangan tidak tanah yang begitu luasnya, itu merupakan modal itu. Tapi insya Allah tahun 2024 ini kita dapat bantuan dan kita untuk asrama untuk sendiri nanti sudah bisa kita tampung memiliki peralatan sama. Insya Allah nanti dua kita akan mendapatkan kasih pribadi yang akan saya sama. Terima kasih atas waktunya mau berbincang-bincang dengan kami. Kami mewakili rekan-rekan apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selamat menikmati masa purna tugas. Semoga Pak Ali senantiasa diberi kesehatan dan selamat menikmati bersama keluarga. Terus juga utama dari media dan sana, ya, saya selama 5 tahun setengah, ya 5 tahun 6 bulan selama saya di madrasah ini, kemungkinan ada tutur kata, kalimat atau perilaku yang tidak berkenan di hati anak dan mungkin saya kasar atau mungkin ada kalimat yang kurang enak didengar. Yang semua itu saya yakin saya tidak sengaja, ya, karena mungkin pada saat itu saya baru ada tugas yang lebih berat. Saya juga minta maaf, ya. Terima kasih atas doa anak-anak sekalian, ya, dengan doa kalian semuanya. Hampir 1000 siswa ini mudah-mudahan
kabulkan Allah SWT, sehingga kami dalam program tugas akan lebih ringan untuk mengarungi kegiatan setelah corona ini. Dan kegiatan saya diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah SWT, dan yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah. Itu dia podcast bersama Pak Ali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.